Saya dan Ustadz Abdurrahman ibarat mutiara dalam kerang dan kelereng dari selokan. Bertemu di lautan. Kami dai beda generasi dan beda latar belakang. Ustadz-ustadz senior di Kediri dan sekitar Jatim mengatakan beliau itu memang baik perilakunya sejak SMA. Sangat beda dengan saya, seorang mantan anak gaul bersuara pop R&B tapi bisa mengaji. Begitulah, beliau ibarat mutiara dalam kerang yang memang indah dari sananya. Sedangkan saya ibarat kelereng yang di dalamnya ada warna-warni, dipungut dari selokan lalu dicuci. Pertemuan perdana mutiara dan kelereng ini terjadi di lautan dakwah. Setelah lulus kuliah 2007, saya pulang ke Balikpapan, membawa bekal ilmu yang masih sedikit, tapi motivasi yang begitu besar untuk berdakwah. Saya segera mencari ladang dakwah, dibantu orang tua yang kebetulan mantan petinggi Muhammadiyah daerah. Tapi kambing bila sendiri gampang diterkam serigala. Saya mulai mencari pusat kajian sunnah bermanhaj salaf di Balikpapan. Dan akhirnya bertemu dengan Ustadz Abdurrahman. Kami pun berkenalan. Pertemuan lanjutan terjadi dalam momen Jumatan di Masjid Tarbiyah milik Muhammadiyah Balikpapan. Saya bertindak selaku khotib, menggantikan bapak yang ketika itu sedang batuk-batuk. Saya menyampaikan khutbah lengkap dengan riwayat dan nomor hadisnya. Asisten Ustadz Abdurrahman lalu mencari nomor saya dan menelpon untuk menyampaikan. Ustadz terkesan dengan khutbah antum dan beliau minta antum untuk mengisi sebagian jadwal khutbah beliau. Sebenarnya saya kaget karena saya tidak tahu Ustadz Abdurrahman ikut Jumatan di masjid itu. Tapi saya juga senang karena semangat saya untuk berdakwah bisa tersalurkan. Asisten Ustadz telepon lagi. Saya diminta jadi pembaca kitab gundul di kajian beliau hari Jumat Maghrib di Masjid Istiqomah Balikpapan. Dari situ saya mulai berkenalan dengan ikhwan-ikhwan senior yang akrab memanggil saya Akh Mufleh. Karena saya pendatang baru yang jadi pembaca kitab, saya mulai sering didekati dan dibicarakan oleh sebagian teman-teman. Sebagian mereka minta izin untuk datang ke rumah hanya untuk menyampaikan cinta dan pujian. Meskipun saya tahu ada juga yang menunjukkan rasa tidak suka. Kondisi ini membuat saya harus pura-pura terlambat dan sering mencari tempat duduk di belakang. Tapi setiap kali terlambat, beliau malah mencari-cari saya dengan panggilan. Ustadz Muflih mana ya? Saya lihat tadi waktu sholat. Saya pernah mendatangi beliau di halaman parkir. Saya bilang, Ustadz, jangan panggil saya Ustadz. Nanti ikhwan-ikhwan bisa ikut-ikutan. Beliau menjawab, saya sengaja. Supaya mereka juga memanggil Ustadz karena antum layak. Jumat-Jumat berikutnya mau tidak mau saya harus memilih antara membacakan kitab di kajian, dicari dan dipanggil Ustadz, atau tidak datang kajian sama sekali. Tentu yang paling sedikit mudorotnya adalah menjadi pembaca. Qadarullah suatu ketika beliau berhalangan datang sementara jamaah pengajian terlanjur duduk. Asisten pun menemui saya dan berkata, Ustadz minta antum untuk menggantikan beliau. Lambat laun, akhirnya saya mulai membuka kajian kecil di dekat rumah. Beliau mulai menyebut-nyebut kajian saya di dalam kajiannya sendiri. Mungkin maksudnya agar orang datang ke kajian saya. Pada akhirnya saya pun mulai berkenalan dengan ustadz-ustadz lain dan ikut duduk di kajian mereka. Ustadz Nurul Azmi, Ustadz Nur Komari, Ustadz Abu Ahmad Rofi'i, dan Ustadz Abu Yaman di antara yang saya pernah duduki kajiannya. Melalui video ini saya akan ceritakan lebih lanjut tentang hubungan kami yang bagaikan mutiara dan kelereng dalam lautan dakwah. Memang perjalanan tidak selalu mulus. Ada kalanya hubungan kami juga diterpa oleh ombak-ombak kecil. Tetapi melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman khususnya yang ada di Balikpapan. Mari kita lanjutkan kehidupan kita kembali. Kita belajar ilmu syar'i lagi. Meskipun Ustadz Abdurrahman telah meninggalkan kita semua di sini. Ingat bahwa di dalam manhaj Ahlus Sunnah, di dalam majelis ilmu, seorang penuntut ilmu sejati tidak pernah meletakkan patokan nomor satu adalah cintanya kepada Ustadz yang membawakannya. Cinta kepada Ustadz hanya nomor sekian. Karena yang paling penting adalah cinta kepada ilmu dan kebenaran. Sehingga siapapun nanti yang menyampaikan, meskipun yang dicintai telah tiada, ilmu akan tetap dicari. Jadi anak pertama kali ketemu Ustadz itu memang anak datangi kajiannya. Jadi anak datangi, anak berkenalan,
Bahkan Ana pernah store, Ustadz ini khutbah yang saya rancang. Menurut Ustadz seperti apa? Dan akhirnya tadi ada momen Ana khutbah, lalu beliau ternyata ada di masjid itu, dan beliau menitipkan ke Abung Fida. Waktu itu jadi asisten dan divisi dakwah Taifah. Lalu kemudian Abu Fidah membagikan sebagian dari jadwal khutbah dan kajian Ustaz. Dan Ana jadi pembaca Ustaz waktu di Istiqomah. Kalau antum bagaimana Bu Kiki? Sejujurnya yang hijrah duluan itu di keluarga mulai dari kakak. Pak Hendi. Abu Raka, Ki Hendi. Dilanjut sama kakek, kami manggilnya kakek Abiana. Kemudian bawa Umi, selanjutnya adek. Dari situ karena monitor aja, dengar-dengar aja. Mereka suka jalan bareng ke Istiqomah, kemudian ke Wika. Sekilas, sekali dua kali dengerin, lama-lama tanya. Pada ngapain sih kalau hari tertentu, kemana gitu? Oh, kesini, kajian, pengajian dulu bahasanya, mengenalkan ke Ana bahasanya pengajian. Pertama kali ngelihat sosok beliau, ada yang nyangkut di hati Ana itu, ada kesantunan beliau, ciri khas kesantunan beliau. Mungkin sudah mengena ke hati saya pribadi. Nah, dari situ kemudian saya ceritakan bahwa ada hal yang berbeda ketika yang di sana menyampaikan. Orangnya lembut banget. Orangnya Ustaz Abdurrahman ini. Ya, Ustaz Abdurrahman lembut banget. Bahasanya kok gini, nggak tahu sih ya. Sehariannya atau orang yang mau begitu, tapi kata kakek begitu orangnya. Gitu. Nah, akhirnya yang kalau nggak salah yang ketiga, Ana bawa istri. Kami tidak ngikut ke keluarga lagi, tapi jatuh hati sudah jalan sendiri. Bahkan Ana lebih banyak mencari jadwalnya beliau dibanding keluarga Ana, sampai ngejar ke Wika, ke beberapa tempat. Dan alhamdulillah langgeng sampai singkat menurut Ana 9 tahun. Baru beberapa hari lalu ada obrolan sama istri, kangen juga sama kajian sama jadwal kajian yang ya memang tidak hanya beliau yang Ana ikutin, antum juga Ana ikutin. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau. Ilmu-ilmu yang disampaikan kepada saya pribadi, anak, istri, keluarga, beliau meyakinkan bahwa kita tetap harus berubah. Kita harus jauh lebih baik. Bahkan 180 derajat pernah, bismillah, saya merubah core bisnis saya. Karena perikanan dulu hal yang menurut Ana banyak mudorotnya di versi saya. Beliau meyakinkan saya untuk menggali rezeki di tempat yang lain. Atas izin Allah, alhamdulillah bisa sampai dengan hari ini bertahan. Bahkan secara kualitas boleh saya katakan jauh lebih baik. Beberapa hal memang kami ada tidak selamanya sejalan. Ada hal-hal kadang-kadang mengenai menyikapi hubungan saya pribadi dengan keluarga. Kadang juga ada friksi, ada perbedaan pemahaman. Kemudian masalah pendidikan anak-anak dengan lembaganya atau secara personal.
kurang lebih. Gimana Bu? Kalau saya pertama kali mengenal beliau sama di Istiqomah Ustadz, karena beliau dulu, saya lupa ya tahun-tahun berapa ya, kebetulan saya waktu itu dulu ngontrak rumah dekat Masjid Istiqomah, jadi malam Sabtu itu saya hadir dari kajian beliau ya. Ya di situ saya ya hanya ingin mendengarkan ceramah gitu saja, tidak pernah ada berpikiran artinya yang manhat atau lainnya. Sekadar ngisi waktu. Ya, sekedar ngisi waktu ya waktu itu Ustaz. Seiring waktu saya sempat off gitu, artinya tidak mengikuti lagi namanya pengajian apa gitu ya Ustaz ya. Mungkin karena pekerjaan dan lain-lain saya sempat off gitu. Nah, suatu saat kebetulan saya sama kerja dengan sama Mas Andri ya, Bu Dafa ya, di tahun 2000 waktu itu menyampaikan, dan beliau Mas Andri mengajak untuk beliau ada kajian waktu Ustadz Abdurrahman masih di Namiroh waktu itu ya, sehingga saya kalau nggak salah malam Ahad ya beliau rutin di situ ya, saya sering hadir, jadi saya kembali ke kajian kembali gitu Ustadz ya. Terus kemudian untuk dekat lagi dengan beliaunya itu saat berangkat umroh ya Ustadz, kebetulan beliau yang membimbing ya qadarullah dari pihak travel itu baik kamarnya pun saya sama beliau, karena waktu itu beliau membimbing tidak bawa keluarga, jadi saya sekamar sama beliau, dan berangkat pun juga di dalam pesawat pulang maupun begitu terus selalu bersama beliau. Dan di dalam waktu umroh pertama itu pun juga untuk berangkat ke masjidnya ini itu ya selalu sama beliau, sampai belanja pun juga beliau menemani. Ya itulah sih untuk masalah pertama kali saya kenal dengan beliau dan lebih dekat itu karena satu kamar, dan dalam perjalanan pulang maupun berangkat maupun begitu selalu bersebelahan di pesawatnya. Jadi di situ jadi dekat dengan beliau. Itu sih untuk perkenalan saya dengan beliau begitu. Sebelumnya ya, sebenarnya memang sudah saya mendengar kabar beliau sedang sakit ya, dan saya juga sempat menghubungi beliau pun tidak bisa, dan saya WA juga tidak terbaca, dan tidak biasanya kalau saya menghubungi ataupun WA hari itu beliau tidak bisa menjawab, hari berikutnya biasanya juga beliau ada nelpon balik begitu. Tapi ini tidak, dan saya paham dan baru dengar kabar bahwa Ustadz sakit, jadi saya tidak menghubungi lagi gitu, karena pahamlah beliau kalau sudah sakit saya tidak berani ya menghubungin atau apa gitu, saya takut mengganggu. Tapi akhirnya saya tanya ke admin beliau waktu itu, Akhir Amansa, memastikan iya beliau sedang sakit, cuma tidak tahu apakah di rumah atau di rumah sakit gitu. Nah baru besoknya lagi Akhir Amansa mengabarkan, alhamdulillah Ustadz sudah membaik, info dari keluarganya gitu. Ya saya senang gitu ya, saya senang sudah mulai membaik gitu. Dan keesokannya ya tiba-tiba karyawan sebelah saya ya juga dia mungkin ikut semacam grup yang saya kurang paham, coba dia dapat kabar baru nyampaikan ke saya, Pak ini bener nggak ya Pak ya, apa ya, itu saya baca informasi itu dari di share itu bahwa Ustadz Abdurrahman telah meninggal. Saya shock langsung, saya ya sudah otomatis ya saya seperti kehilangan orang tua gitu. Saya tidak bisa menahan air mata. Ya. Dan saya kemarin juga banyak menangis. Ya. Begitu saat pertama kali saya mendengar itu. Ya saya seperti lemas. Ya. Seperti kehilangan anggota tubuh saya. Ya tidak pikir panjang lagi. Kemudian saya menanya teman-teman yang juga dekat beliau. Ya.
Kemudian dikabarin bahwa untuk beliau akan dibawa langsung ke Masjid Al-Nasa'i. Ya, dan saya langsung berangkat ke sana Ustaz, untuk ikut sholat jenazah beliau begitu. Ya. Oke. Awal mendengar kabar duka, ada telepon waktu sekitaran jam 9 dari salah satu ikhwan. Itu menanyakan kabar tentang Ustadz melalui Ana, karena beliau tahu Ustadz dekat dengan keluarga Ana. Jadi selalu cari bocorannya lewat Ana. Ustadz sakit ya? Ya. Cuman kondisi akhir belum tahu. Setahu Ana ngedrop. Kondisi selama pandemi ini beliau memang tidak ingin dijenguk. Saya tutup, saya akhiri pembicaraan di telepon. Saya nelpon salah satu ikhwan yang posisinya sebagai karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Malang. Telepon ke sana, bahasa awalnya menanyakan, ada kabar Ustadz masuk rumah sakit? Oh enggak, tadi teman-teman baru aja berangkat bawa oksigen. Karena beliau, bahasanya sih beliau atau keluarganya minta dibawakan tabung oksigen. Oh, jadi belum masuk ke rumah sakit, belum, beliau nggak mau. Selang berapa lama, beliau telepon balik. Beliau sedang ditindak dipacu jantung, bukan dipacu oksigen, dipacu pernafasan. Lalu kenapa Ustaz? Katanya sesek. Kita akhiri singkatnya pembicaraannya, selang tidak ada 1 menit hewan kita yang di rumah sakit telepon, begitu anak, halo, assalamualaikum, Ana bingung. Iya, kenapa? Ana bingung. Iya, nggak apa-apa gitu, ngomong aja. Kenapa? Anak ke situ gitu. Ustadz nggak ada. Karena setengah teriak. Apa? Gimana? Istighfar, duduk, handphone nyala. Sebelah Ana ada anak laki-laki Ana. Mendengar itu, dia memang lagi mendekat. Pas mau daring posisinya. Pak Ustadz, kenapa? Ustadz meninggal. Sudah sesenggukan, dia langsung nyungsuk ke kasur. Sini A. Karena bingung, duduk, karena terduduk lagi. Bingung mau ngapain. Kakaknya dengar, Pak kenapa? Ustadz Kak, Ustadz. Tak bisa ngucapin kalimat meninggal. Hanya sendiri cuma bilang Ustadz. Anak-anak laki-laki, Ustadz meninggal Kak. Ya teriak, mamanya dibawa. Ustadz meninggal. Istri anak teriak di bawah. Anak-anak yang perempuan lari masuk ke kamar, nangis di kamar. Anak mendengar kegiatan itu dengan tidak menoleh sama sekali. Anak bingung, telepon. Orang berikutnya ada telepon antum. Agak tenang. Selanjutnya telepon keluarga semuanya teriak. Telepon, dioper-oper telepon, semuanya nggak percaya. Cuman Anak kan kemarin pagi itu seperti biasa ngurusin Mufid Islamic Academy, bikin MIA. Kebetulan pakai Telegram desktop yang grup MIA bawahan dengan grup solidaritas Corona. Di situ yang pertama kali posting adalah Pak Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat sebelumnya beberapa menit kita saling membalas syafahullah. Karena beritanya Ustaz Abdurrahman lagi dibawa ke rumah sakit. Ketika beritanya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustaz Abdurrahman meninggal, ya ada diam. Kalau mungkin antum langsung
sedih gitu ya. Iya, meledak. Ya, meledak seperti apa, Ana diam. Perasaan pertama kali itu adalah perasaan yang sebenarnya kita tidak boleh merasakan. Seperti perasaan itu, saya nggak percaya. Tidak terucap tapi di Iya, kepala tapi di ada. kepala. Sebagaimana perasaannya Umar bin Khattab waktu mendengar Nabi meninggal ya. Iya. Bagaimanapun beliau manusia biasa. Iya. Yang Ana bilang kita tidak boleh punya perasaan seperti itu adalah kecewa. Karena takutnya kecewa terhadap takdir. Ada ilmu yang kita pelajari, kita tidak boleh. Kita harus ridho terhadap takdir. Terus terang di bulan-bulan terakhir kami ada ombak-ombak. Dan baru 3 hari yang lalu, berarti 2 hari sebelum kemarin meninggal, Ana sudah ngomong sama bendahara yayasan. Kita akan memboyong teman-teman founder yayasan datang ke Ustaz Abdurrahman. Berkomunikasi yang kita tidak harus menunggu pertemuan-pertemuan yang sering kita laksanakan dulu di BPK rutin RT, ya, rutin. di Teman-teman pantai. Kita datang. spontan. Masalah itu belum terselesaikan. Ana tidak tahu apakah beliau itu sudah merasa lapang atau tidak dengan Ana. Karena ada info yang bilang, gak apa-apa, kata Ustadz, biasa saja. Itu biasa. Tapi biasanya kalau tidak terkomunikasikan kan ada yang tersimpan. Dan Ana baru nangisnya itu waktu dikubur. Ana kayak pura-pura tegar gitu. Pura-pura gak ada apa-apa. Gak kurang dari 10 telepon setelah antum Rahmat masuk, Mas Aspik, Pak Afrizal, Ustadz dari Kediri, Ustadz Amin, Ustadz Sumba Samarinda. Ana gak ada yang Ana angkat. Gitu. Karena saat ini yang terpenting bukan Ana menerima telepon mereka. Ana biarkan saja dia bunyi-bunyi terus. Ana lebih ingin mengabarkan kepada teman-teman. Jadi pesan itu kan Ana ketik sendiri. Setelah wafat Ustadz, itu Ana ketik sendiri, Ana taruh di channel, Ana share sendiri. 3 handphone di depan Ana itu, handphone pribadi, handphone admin 1, handphone admin travel, Ana gunakan untuk sebar semaksimal mungkin. Karena di dalamnya kan ada doa. Ya. Itu jauh lebih penting. Sampai kita sholatkan, Ana datang, nunduk-nunduk, Ana khawatir mungkin, udahlah. Khawatirnya dibilang ini sombong, Ustaz, nggak mau nyapa-nyapa. Tapi Ana nggak ingin terlalu banyak bicara. Jadi sepanjang jalan Ana nunduk-nunduk, sebisanya nggak melihat siapapun untuk cepat pulang ke sini lagi. Ana baru nangis itu dikubur. Tadi ada rasa kecewa dan ada PR bagi Ana. Tapi nggak bisa selesai kan? PR-nya ke siapa? Mungkin nanti takziah sama anak-anaknya. Tapi dari situ ada satu hal. Sebelum Ana meninggal, Ana harus selesaikan banyak permasalahan. Ana langsung ingat-ingat, Ana punya utang sama siapa ya? Utang-utang sama siapa ya? Oh enggak ada, Jamat Travel semuanya sudah saya kasih tahu. Uang antum semua full ada di rekening yang ini, enggak nakut-nakutin. Enggak ada uang Ana di situ, enggak ada uang antum di rekening Ana. Pokoknya kalau Ana meninggal, uangnya ada di situ. Utang sama siapa lagi ya? Oh iya, uang lingkungan. Ana bendahara lingkungan, 11 juta. Ada di mana ya? Terus Ana ingat lagi, siapa aja yang bermasalah sama Ana. Nah, 2 orang berteman kadang-kadang niatnya kan berbeda, Ustaz. Ada yang notabene berteman karena satu kepentingan, ada juga yang mungkin teman-teman yang sudah paham dengan agama, insya Allah akan meniatkan berteman karena Allah. Bertemu dan berpisahnya semua karena Allah. Dan tidak akan mulus semuanya berjalan. Sedekat apapun keluarga,
hubungan keluarga pun pasti ada hal-hal yang enak nggak enak bahasanya. Kemudian kalau dari pihak antum berteman dengan beliau dengan itu nggak selamanya di posisi enak terus kan Ustaz. Pasti ada friksi, ada beda opini ya, beda pendapat lah gitu. Itu antum menyikapinya seperti apa Ustaz? Kalau ikhwan dengan ustadz-ustadz, menurut anak itu sebaiknya menjaga hubungan. Tidak boleh sama ustadz bermasalah gitu. Nah kalau kita bermasalah sama ustadz, kita kalau jadi murid-murid, kalau kita musuhin ustadz, kita dapat ilmu dari siapa kan? Kalau kita ada masalah sama ustadz misalnya, ustadz siapapun, dipendam, kita nggak akan bisa dapat ilmunya. Dia ngisi khutbah, nggak ada nasihat masuk, nyakitin telinga. Apalagi misalnya sunnahnya khutbah adalah melihat ke khotibnya. Aduh, kayak ngeliat sampah. Jadi kalau antum-antum dengan Ustadz Abdurrahman harusnya dan memang insya Allah semuanya kesannya baik. Adapun kami sesama para ustadz kadang ada beda pendapat, tapi alhamdulillah insya Allah dengan melihat bahwa dakwah itu adalah amalan akhirat yang harus butuh keikhlasan, kami tidak pernah berselisih karena beda pendapatan. Ada perbedaan sedikit dalam sebagian masalah pendapat. Jadi nanti ketika ana menceritakan ada permasalahan-permasalahan atau sedikit konflik beda pendapat dalam sebagian hal, jangan dikira dan jangan pernah dianggap bahwa ana dengan Ustadz Abdurrahman itu saling membenci. Gitu. Tidak pernah ada terlintas dalam sisi kebencian ana kepada Ustadz siapapun di balik papan ini, terutama khususnya kebencian pribadi itu tidak ada. Beda pendapat dalam sebagian masalah ada, tapi kami tidak pernah memupuk perbedaan pendapat itu jadi sebuah kebencian. Ya, tapi ana memang ada PR sama Ustadz Abdurrahman yang qadarullah beliau meninggal duluan sebelum itu selesai. Ustadz Abdurrahman itu memang orangnya baik dari sananya. Ya, sepakat. Jadi beliau ibarat mutiara, sedangkan ana itu ada warnanya kelereng tapi jatuh dalam selokan. Jadi perlu diambil, dicuci dulu biar mulus kembali. Ibaratnya nanti dipungut Ustadz Afifi di Jogja. Pertemuan mutiara dan kelereng ini memang awalnya bagus banget. Ana banyak belajar dari Ustadz. Di antaranya ana pernah bilang gini, Ustadz gak apa-apa kah kalau khutbah itu dibagi-bagi? Kalau ada permintaan beliau itu enggak begini, kata beliau. Oh yang ini sudah ada harinya. Cari yang lain lagi. Beliau hari apa aja boleh mau minta khutbah sini gitu. Diterima, ditampung, baru nanti dibagi. Itu ana tahunya 2007. Jadi ana bilang ana dapat khutbah dari mana? Beliau itu rupanya setiap ada permintaan sejak ada ana ditampung semua lalu dibagi. Kajian juga begitu. Kadang beliau nelpon atau lewat Abu Mufidah dulu. Ustadz ana berhalangan, antum bisa ngisi di sini nggak? Ngisi di sini nggak? Sampai suatu ketika dari pertanyaan itu beliau menjawab begini. Dakwah itu beban. Kita itu diberi beban amanah oleh Allah untuk mendidik masyarakat. Dengan adanya antum, beban itu jadi terbagi. Kita bukan tipikal orang yang mencari dunia lalu mengatakan ini lahanku. Ini dakwahku di sini, ini jadwalku. Kamu cara cari yang lain. Yang ada beliau malah bagi-bagi jadwalnya.
Dan hubungan kami memang ada kadang-kadang friksinya. Contoh kecil. Kami ketemu di Pasir Rit. Di Chevron. Waktu jelang Jumatan. Kira-kira 5 menit sebelum naik khutbah Jumat. Ustaz Abdurrahman datang sama kakak antum, Abu Rafka. Ana datang mungkin sama Usman. Terus saling tatap-tatapan karena sama-sama menuruni tangga. Ustaz? Ketumben. Ya. Ustaz khutbah ya. Tapi kayaknya Ustaz itu mungkin melihat Ana duluan. Jadi loading beliau lebih duluan dari loading Ana. Gitu. Kata beliau, oh enggak, aku yang khutbah tuh. Oh, enggak mungkin Ustaz. Ngapain Ustaz ke kantor? Kalau Ustaz ke mall, kalau ini lagi khutbah di mall. Iya, Ustaz lagi jalan-jalan. Enggak, jadi jalan-jalan sama Abu Rafka. Iya, tapi jalannya pergi khutbah kan. Udah ini jadwal antum. Sudah ini 5 menit. Gak boleh bertengkar. Gitu. Jadi memang kami diajarkan itu bukan begini. Ini jadwalku. Gitu. Saya lebih senior. Itu tidak pernah anak kenal dari Ustaz Abdurrahman. Beliau dorong. Antum yang khutbah. Dan satu-satunya faktor yang bikin Ana tidak bisa bilang enggak adalah karena Ana lebih muda. Seandainya Ana lebih tua mungkin Ana bisa desak antum yang khutbah. Tapi itu namanya keikhlasan. Dalam dakwah yang sifatnya partner, tidak mesti kita di depan. Ada kalanya kita di belakang dan dorong. Jadi ada friksi di antara kami, salah satunya itu. Cuman lucunya, ada ilmu dan kemauan untuk bersikap ikhlas. Kalau ada orang nontonin kami, anggaplah Bu Rafka dan Usman yang sama-sama mengantar, nonton kami, mereka tuh pasti bingung. Jauh banget dari orang-orang yang cari dunia. Gitu. Saling dorong, dan ujung-ujungnya yang muda. Satu-satunya mungkin bisa bikin anak kalah dari Ustaz adalah karena anak lebih muda. Sehingga anak tidak bisa bilang enggak. Atau anak adalah murid beliau. Anak adalah pembaca kajian beliau dulu, 2007. Dan itu kejadian kira-kira 2014. Kami pernah diberhentikan dari kajian di masjid yang setiap Sabtu malam kajian Ustaz Abdurrahman, setiap Ahad malam adalah kajian anak. Dan setiap kami ngisi kajian Sabtu dan Sabtu dan Ahad, kajian itu sholatnya bisa sampai tangga pun disolati. Dan ketika perubahan pengurus, kami mendapatkan surat yang sama persis, yaitu diberhentikan dari kajian. Sebenarnya kalau isunya adalah karena terlalu ramai. Tapi Ana yakin bukan itu. Melainkan karena pemikiran yang berbeda dengan pengurus baru. Ustaz Abdurrahman bilang, untuk antum jadwal Ana, antum ambil semua. Karena kita diberhentikan, atau dengan opsi kalau mau dibikin 2 minggu. Ustaz Abdurrahman bilang, Ustaz antum saja ngisi di sana, supaya antum seminggu. Jadi Ana keluar, antum ambil jadwal itu. Meskipun pindahan. Dan memang Ana bilang waktu itu tidak bisa Ustaz. Ana hari Sabtu malam itu takutnya keluar kota. Malah bikin kajian yang Ana sering gak ada. Singkat kata akhirnya kami berhenti berdua. Dua-duanya berhenti. Berhenti ya. Tapi setelah itu ada perbedaan pendapat. Bagi Ana, yang salah bukan masjid. Yang salah bukan jamaah. Yang salah adalah yang memberhentikan karena merasa beda pemikiran. Ustaz Abdurrahman mengatakan kepada Ana, jangan ngisi di situ lagi meskipun Jumatan. Gitu. Sedangkan kalau Ana, yang Ana berhentikan hanya kajiannya, adapun Jumatan dan ngisi tarawih tetap Ana jalankan. Dan beliau menghendaki punya pemikiran yang berbeda. Di situ ada beda pendapat. Beliau nelpon. Ya. Masalah yang lain dulu Ana punya kajian di Regensi dekat rumah antum. Lalu Ana diisukan memecah belah dan lain-lain. Tapi sebenarnya memecah belah itu terpecah antara yang mau istiqomah di sunnah dengan yang tidak, kan gitu aja. Kami beda pendapat lagi.
Ustadz Abdurrahman bilang, Ustadz itu masjid punyanya masyarakat. Iya. Kalau ada anggota masyarakat tidak menghendaki antum mundur. Iya. Ana punya pandangan justru mayoritas dari masyarakat ikut kajian itu. Iya. Nah, ini masyarakat. Iya. Sekian yang ikut ke masjid. Dari sekian yang ke masjid, mayoritasnya ikut kajian. Mayoritas kajian. Ya kan? Antum Karena lihat ada sendiri. di situ. Ustadz berpendapat tidak. Jika kita melihat masyarakat yang menolak. Jadi mundur saja. Sementara teman-teman maunya ana tetap saja. Di situ beda pendapat. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, yang akhirnya tadi ana bilang menyisakan PR. Ini hanya ana beri contoh saja sedikit dari beberapa ada yang ana tidak mungkin sebutkan. Tapi Ustadz Abdurrahman sangat bisa menjaga hingga mungkin antum-antum tidak pernah ada yang tahu di luar sana. Tidak ada yang pernah tahu misalnya, tidak ada misalnya di kajian Ustadz nyebut nyindir gitu. Ada Ustadz dai muda misalnya, maunya begini dan begitu. Kan tidak pernah ada. Justru yang ada sebaliknya. Ustadz Abdurrahman selalu, ana sering dapat cerita gitu ya. Ustadz Abdurrahman sering bilang gini, jadi antum-antum ikhwan-ikhwan, terutama yang muda-muda ini. Antum kajian Ustadz Muflih. Ya. Gitu. Anda mendengar langsung sering. Saling mempromosikan. Iya. Dan ana juga di kajian ana sering bilang, tapi ana nggak mungkin bilang begini ya. Dan antum-antum pergi kajian Ustadz Abdurrahman. Ana yang dipromosikan. Ana tidak mungkin mempromosikan diri ana ini seolah-olah promotornya Ustadz Abdurrahman. Tapi ana sering menyanjung-nyanjung beliau dalam banyak kesempatan supaya orang lari ke kajian beliau. Kami bisa saling begitu karena tadi kami saling memahami dakwah ini saling bagi dan bagi beban. Jadi kalau di tempat kami lebih sedikit dan lari ke sana dari sana lebih banyak, itu sejatinya adalah meringankan beban sendiri. Di Samarinda anak kajian, kemudian anak pernah ngomong gitu, ada loh Ustadz di Balikpapan. Ustadz Balikpapan itu suka kalau ngomong sama perempuan. Ayo silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya sayangku mau bertanya. Itu nggak boleh kawan. Ada Ustadz di Balikpapan seperti itu. Antum tahu Ustadz Abdurrahman? Kaget orang-orang. Antum tahu Ustadz Abdurrahman? Abdurrahman Al-Asari Balikpapan. Nah, beliau yang negur Ustadz itu. Jadi orang-orang yang tadinya shock, terus langsung gini, Masya Allah Ustadz itu hebat banget dia berani negur Ustadz seperti itu. Akhirnya beliau Ustadz Abdurrahman juga diundang ke Samarinda, beda hari, anak harinya hari Jumat, Ustadz Abdurrahman hari Sabtu atau Ahad. Jadi teman-teman pun larian ke sana, gitu. Jadi bisa saling promosi kajian. Anak pernah ditanya tentang poligami, terus anak bilang di kajian, meskipun anak bisik-bisik tapi anak pakai mic gitu kan. Anak bilang, antum kalau tanya tentang poligami, tanya sama Ustadz Abdurrahman. Tapi anak pakai mic gitu. Maksudnya itu pelajaran dia beliau ya. Betul. Beliau itu bagaimana nyebut-nyebut anak di kajiannya, mengajak terutama yang muda-muda untuk ikut kajian anak, dan sebenarnya itu adalah cermin dari pemahaman beliau bahwa dakwah ini memang pekerjaan akhirat yang bukan kafling-kafling orang, bukan mengkafling masyarakat, ini pengikutku dan itu pengikutmu, kamu tidak boleh ambil jadwal dan masjidku. Gitu. Itu pelajaran dari beliau sehingga Anda bisa bilang bahwa friksi ada, tapi kami bisa saling, pertama saling menutupi. Mungkin kalau ada pun yang di-share sebagai bahan cari solusi, hanya kepada orang terdekat saja. Baik beliau maupun anak. Di luar dari itu kami saling merekomendasikan. Di dalam kajian beliau sering menyebut nama anak untuk mengajak ke kajian anak, sebagaimana anak bukan mengajak kajian beliau, tetapi anak menyebutkan apa yang indah tentang Ustadz Abdurrahman. Ya. Anak bilang waktu anak pertama kali, ini ngomong di BD ini, waktu anak pertama kali datang ke Balikpapan setelah pulang kuliah, anak bertemu Ustadz Abdurrahman dan berkonsultasi. Lalu beliau memberikan arahan-arahan. Anak ingin teman-teman
terutama yang muda, yang mungkin kenal kajiannya dari anak, karena gayanya gaya anak muda. Memahami bahwa di luar sana ada Ustadz Abdurrahman yang antum kalau duduk di kajiannya antum mendapatkan keindahan akhlak. Gitu. Mungkin pesan buat teman-teman yang nonton kajian ini. Kalau kita berinteraksi sama orang, tidak mungkin tidak. Pasti ada kadang kala friksi. Apalagi semakin sering ketemu, sering-sering komunikasi, pasti akan ada. Gitu. Tetapi bagaimana kita mengingat-ingat masalah ini, masalah apa? Akhirat. Atau masalah keduniaan atau bagaimana. Kalau ini kita hanya di dalam dakwah, maka kedepankan kemaslahatan dakwahnya, keikhlasan kita dalam berdakwah ini dalam rangka mencari ridho Allah, untuk mendidik masyarakat, sharing beban, dan bukan justru mencari beban. Dan itu yang ana banyak timba dari beliau, sehingga ketika pun ada friksi, itu akan cepat selesai dengan saling mengingat tentang keikhlasan tadi. Ya, makanya tidak ragu-ragu kita untuk saling nyebut nama Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman sering juga katanya dengar nyebut nama anak. Kita telepon Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat 2013, sebenarnya saya diberitahu tanggal 2012 pada saat abi ana atau kakek itu umroh bareng bersama Ustadz Abdurrahman Al-Asari. Waktu itu kalau tidak salah Ustadz Muflih masih di Saudi, kalau tidak salah, tahun 2012. Nah, abi ana atau kakek ana itu berbarengan bahkan sekamar dengan Ustadz Abdurrahman Al-Asari. Setelah beliau pulang, akhirnya kakek atau bapak saya atau abi saya itu menceritakan bahwasannya dia sekamar dengan ustadz yang bagus banget. Dan itu lain dari yang lain. Ustadz yang notabene memberikan penjelasan yang sedetail mungkin terhadap umroh. Sebelumnya beliau kan sudah pergi haji dan umroh ya, dari semenjak tahun 2009. Dan baru kali ini beliau menceritakan sedetail mungkin tentang masalah ustadz yang pembimbing umrah waktu itu. Kalau tidak salah, ya itu tahun 2012. Nah, suatu ketika, waktu tidak salah sholat maghrib, ada kajiannya Ustadz Abdurrahman Al-Asari di Masjid Nasai. Saya dibawa serta oleh kakek untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdurrahman. Dan Masya Allah, disitulah perkenalan mulai. Saya belum kenal waktu itu, dan Ustadz Abdurrahman belum kenal saya. Kemudian hari berlanjut, kemudian terjadilah perkenalan berlanjut, sehingga kedekatan saya dengan Ustadz Abdurrahman bahkan dengan Mas Arif itu semakin dekat. Dan akhirnya kami sering kumpul, dan dari situlah kami sering safar. Salah satu safar adalah ke Jogja. Dan wallahi pada waktu itu ana masih ahli hisab ya, masih merokok. Bahkan waktu mengantar Ustadz Syafik pun ana masih hisab, masih merokok waktu itu. Dan ana tidak bisa meninggalkan. Siapapun yang ngomong sama ana itu haram apakah apa itu tidak ada namanya masuk itu pingana. Suatu ketika ana safar menggunakan pesawat ke Citylink, kalau tidak salah masih ingat saya Citylink dengan Mas Arif rahimahullah dengan Ustadz Abdurrahman. Tujuannya itu ke pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa, termasuk Al-Irsa, termasuk Imam Bukhari, termasuk Hamalatul Quran, termasuk Jamilur Rahman. Kami keliling di sana. Tapi ini bukan momen itunya, tapi momen di mana saya berangkat pesawat pertama kali dengan Ustadz Abdurrahman dengan Mas Arif. Ada hal kejadian yang sampai sekarang itu merupakan kejadian yang luar biasa dan tidak pernah saya lupakan. Pada saat itu saya baru membeli rokok 1 bungkus dan baru saya hisap 1 batang. Rencananya untuk sampai ke turun di Jogja saya rokok dong, karena saya punya namanya juga al-hisab ya. Sesampainya di pesawat, saya berdekatan sekali bersebelahan dengan Ustadz Abdurrahman, itu berjejer 3 dengan rahimahullah Mas Arif. Dan saya bertanya, Ustadz, saya ini perokok dan sudah dari mungkin hampir 20 tahun saya perokok. Saya tahu itu ini hukumnya makruh saja. Haram sih kadang-kadang Ustadz yang ekstrim saya bilang haram, tapi saya yang tahu adalah makruh. Beliau menerangkan dengan detail, dengan dalil, dan tidak ngomong tidak langsung ini haram, ini begini, tidak.
Padahal saya dekat sama beliau, tapi tidak sedekat yang saat beliau sebelum meninggal. Dia sampaikan dalilnya, bahwasannya ini adalah begini dan begitu. Wallahi, begitu turun Anda dari pesawat, rokok Anda buang, dan detik ini Anda tidak merokok lagi. Itu salah satu itu yang Ustadz sampai sekarang jasa saya tidak merokok. Itu siapapun yang larang, abi Ana, ibu Ana, istri, bahkan istri berulang-ulang, anak-anak itu sering matahin rokok Ana. Tapi tidak bisa seperti Ustadz menyampaikannya. Ya mungkin ini kelebihan daripada Ustadz. Tidak hanya itu saja. Dulu anak pelaku riba, mungkin banyak sekali, mungkin Masya Allah. Kemudian Ustadz Mufli juga mengingatkan waktu kajian pertamanya, Ustadz Mufli itu mengingatkan sampai itu Mas Sandy, coba asetnya dijual. Ana masih ingat dengan Ustadz Mufli ngomong begitu. Ana semangat sekali menjual aset Ana untuk menghilangkan riba. Jujur aja waktu itu Ana mungkin 250 juta per bulan Ana harus bayar hutang itu. Dan alhamdulillah tidak sampai 2 tahun itu hutang lunas semua. Ya karena Allah melalui Ustadz Mufli dan Ustadz Abdurrahman yang selalu memberikan motivasi. Pada saat perjalanan saya dengan Ustadz Abdurrahman itu saya tidak terbatas oleh saya. Beliau adalah Ustadz, saya adalah muridnya. Beliau selalu mengatakan kita ini saudara. Dan alhamdulillah memang saya sama Ustadz Abdurrahman rahimahullah itu adalah seumuran. Kami lahir di tahun 75, bulannya pun sama, bulan Agustus. Banyak gejolak dalam rumah tangga saya yang Ustadz Abdurrahman selesaikan. Banyak pengorbanan beliau. Saya tahu beliau itu benar-benar ikhlas. Apapun yang beliau sampaikan, waktu itu saya menolak. Karena memang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi lama-kelamaan, saya sadari kenapa saya selalu mengantar Ustadz, apapun dalam kondisi apapun saya selalu mengantar beliau. Dan beliau pun tidak menyuruh saya untuk, ayo Mas gini, enggak. Saya selalu menawarkan dan Ustadz kadang juga menanyakan, Mas gimana. Dan satu hari mungkin 3 kali sampai Bunda Konita menyampaikan, Mas ini seperti pacarnya aja katanya. Saya kadang dilupain, kenapa? Ustadz selalu telepon, gantian telepon. Karena apa? Saya juga sering dinasehati. Karena memang banyak sekali hal-hal yang bagi saya itu menurut saya itu, ya saya sadar bahwa itu saya salah, banyak salah. Dari kata rumah tangga sampai saya mau poligami pun Ustadz berperan sangat penting sekali. Tapi demi Allah, bahwasannya sampai detik ini nasihat-nasihat beliau sangat berkenan di hati saya. Sebenarnya saya sampai tadi malam saya menangis terus. Karena tahu saya keadaan setelah kematian Ustadz ini. Ustadz merupakan tulang punggung keluarga, di mana dia punya anak 6, istri 2. Salah satu yang selalu saya tersimpan, jaga keluargamu, jaga istrimu, anak-anakmu. Dari api neraka. Tadi malam saya sama istri saya, mungkin sampai jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Karena teringat Ustaz, kalau ke Jogja saya jemput. Kadang pulang dia curi-curi pulang, nggak mau merepotkan. Beliau pernah ngomong sama anak, saya sangat kehilangan sekali dengan saya, maksudnya yang biasa kemana saya antar kajian. Subuh, asar, maghrib, saya selalu, kalau bisa saya mendampingi, saya dampingin. Saya tahu keadaan beliau karena sakit. Saya yakin itu sakit banget. Pertama kali dioperasi saya antar tuh, waktu itu dipaksa. Waktu di rumah sakit, Balikpapan baru, beliau itu sakit. Tadinya sih nggak mau ke dokter, tapi insya Allah alhamdulillah ada beberapa ikhwan, ada beberapa yang membantu. Anak tahu saat itu
dalam keadaan kesulitan dan kesakitan. Beliau telepon saya pas terakhir 3 hari sebelum meninggal, telepon lama, berkeluh kesah, menyampaikan tentang masalah Ummu Sulaim 2 yang insya Allah akan ada di Geria Permata Asri yang sedang sekarang direnovasi untuk Ummu Sulaim 2. Jadi intinya saya benar-benar masa kehilangan sosok seorang ustaz, seorang sahabat, seorang bapak, seorang alim yang benar-benar ya saya belum ada gantinya. Yang sewaktu-waktu mungkin 24 jam saya bisa telepon, jam 1 malam saya pernah telepon dan diangkat. Itulah masalahnya, beliau itu benar-benar tulus. Apalagi kalau ke Jawa di sini sudah nginep di rumah Ana, sudah dekat sekali lah di rumah Ibu Ana di Jawa Barat. Pokoknya sudah bukan lagi saya anggap sebagai sudah saya anggap sebagai saudara, sudah sahabat, dan sesuatu yang istimewa bagi saya karena nasihat. Ya, beliau itu selalu menggunakan dalil-dalil yang sampaikan mengena, karena kan memang saya orang awam, jadi dalilnya disampaikan dengan secara pelan-pelan. Dan itu terus menerus diulang-ulang, dan saya kan paham namanya. Saya juga kadang lupa. Seperti dia selalu mengatakan sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah ya salah satunya bisa saya saya sampai terlaksana sampai saat ini. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia mengikuti manhaj salaf. Ketenangan saya sekarang, saya tidak seperti yang dulu. Mungkin saya bergelimang harta tiap tahun, mungkin tiap tahun 2 kali, 3 kali menghamburkan uang yang tidak jelas, menggunakan riba dan sebagainya. Nah, sekarang ketenangan ada pada diri saya. Memang tidak ada punya materi, tapi saya punya namanya Islam yang benar-benar kafah yang beberapa Ustadz sampaikan, sehingga saya menjadikan saat sekarang ini dan keluarga saya menjadi orang-orang yang bersyukur. Pokoknya intinya orang yang pertama kali mengenalkan manhaj itu melalui Ustadz Abdurrahman Al-Asyari, melalui proses tadi dari bapak saya, kemudian Mas untuk ngasih tahu adanya Ustadz Kiranda, kemudian ditambah Ustadz Mufli, Masya Allah Ustadz Mufli. Saya masih ingat Ustadz Mufli tiap pagi, Masya Allah waktu itu zamannya wifi masih jarang. Ustadz Mufli daripada saya duluan Ustadz Mufli kalau datang ke kantor. Saya sangat bangga banget, benar-benar saya bangga waktu itu. Jadi insya Allah barokah itu kantor karena adanya Ustadz Mufli di situ. Ini Satu aja pelajaran terbesar dari Ustadz. Pelajaran terbesar dari Ustadz Abdurrahman yaitu saya dididik supaya benar-benar mencintai akhirat bukan dunia. Makanya apapun yang saya punya, saya miliki, kalau itu hilang ya sudah hilang. Saya nggak pernah mikirkan yang lalu. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Kamu ini adalah ya maksudnya penduduk akhirat. Jangan kamu terlena oleh hal-hal dunia yang menipu. Yang itu aja mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila ada sesuatu yang saya kurang, mohon dimaafkan. Dan apabila saya minta tolong juga kalau mendengarkan sesuatu yang Ustadz salah dalam bersikap, bertindak atau berbicara, mohon maaf. Saya sebagai sahabat, sebagai keluarga, maupun sebagai adik dari Ustadz Abdurrahman menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beliau dalam bertutur kata, bertindak, bersikap maupun dalam hal apapun, dalam kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Ustaz. Insyaallah ketemu lagi ya. Dadah. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang bisa Anda petik dari mengenal sosok seorang Ustadz Abdurrahman Al-Asyari rahimahullah
bahwa kita harus kuat, berani untuk merubah hidup kita untuk lebih mengenal akhirat seperti yang dituturkan oleh kakak anak tadi. Alhamdulillah keluarga besar kami, keluarga kecil kami lah, itu sepemahaman, satu manhaj sekarang. Dan semoga itu terus berlanjut menjadi amal jariah untuk beliau, dimana dulu kami setengah hati karena memang tidak kita pungkiri benturan di lingkungan masyarakat, keluarga besar kami yang di beberapa daerah juga pasti tidak serta-merta dengan mudah menerima perubahan kami, saya pribadi dan keluarga. Jadi buah yang selalu kita petik dari nasihat beliau adalah kita harus berani dengan kehijrahan kita. Jangan pernah terlalu terprovokasi oleh dunia, karena secara fitrah jujur sebetulnya hati-hati kita kalau memang dalam posisi punya sedikit iman pasti tidak akan pernah menolak nasihat itu, bahwa tujuan akhir hidupmu adalah kehidupan di akhirat, bahwa jangan pernah menjadi sengketa harta dunia, jangan pernah menjadi sengketa perhiasan dunia. Maksudnya adalah istri dan anak-anak kita. Jangan menjadi mereka menjadi beban fitnah di dunia ketika kita sudah berikrar mempersiapkan akhirat kita. Alhamdulillah diaminin oleh keluarga kami sampai anak-anak kami, kehidupan kami sekarang jauh lebih baik. Semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau Ustadz Abdurrahman Al-Ansari rahimahullah. Dan ana bersaksi demi Allah, engkau orang baik, engkau orang soleh, engkau guru kami yang bisa kami terima nasihatmu, di mana kami ikhlas menerima nasihatmu. Doa kami insya Allah mengiringi engkau di kehidupan yang selanjutnya, di mana kami akan menyusul, di mana kami sekarang masih terbebani untuk menyiapkan kematian kami. Semoga nasihat-nasihat Ustadz bisa terus membimbing kami, anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, teman-teman kami. Semoga ini menjadi amal jariah beliau, dan insya Allah nasihat-nasihat beliau kalau harus diceritakan satu persatu terlalu banyak jasa beliau memperbaiki kami dan keluarga besar kami. Alhamdulillah, jazakumullah khair, tidak hanya kepada beliau pribadi tapi juga keluarga beliau, juga teman-teman, termasuk Ustadz Mufli yang alhamdulillah sampai hari ini masih terus tidak bosan dengan kami-kami yang banyak salah, yang harus terus dibimbing, bandel kadang mungkin harus dijewer, kadang harus diginikan gitu kan. Insya Allah semoga antum terus sehat dan dakwah ini terus bisa berjalan. Kesan dengan beliau ya mungkin kalau diceritakan juga terlalu banyak, termasuk beberapa kali safar dengan beliau, banyak kesan-kesan dan faedah-faedah yang saya ambil dari beliau, serta kekaguman saya dengan akhlak beliau. Tapi namanya pertama biasanya itu yang membekas di hati, yaitu ketika pertama saya berangkat umroh dan beliau sebagai pembimbingnya dan beberapa teman dekat termasuk Mas Andri,
Dan kebetulan itu tadi yang saya ceritakan, saya selama umrah pertama itu hampir setiap waktunya dengan beliau. Dan saya terkejutnya itu kerendahan hati beliau yang tidak pernah memandang siapa saya. Dan saya juga baru kenal, dan saya juga istilahnya masih memandang beliau adalah seorang ustadz yang mungkin banyak orang yang memuliakan beliau, tapi beliau sangat rendah hati. Ketika saya sempat mengeluhkan waktu itu dengan sakit kaki dan punggung saya. Dan saya kaget, Ustadz selalu langsung meminta saya untuk telungkup. Ternyata beliau memijat kaki saya waktu itu. Dan saya kaget, kok Ustadz mau melakukan hal seperti itu gitu. Saya sebenarnya menolak karena saya tidak enak sekali, tapi beliau setengah memaksa saya untuk beliau memijat kaki dan punggung saya waktu itu gitu. Ya. Dan lainnya juga sampai kami belanja pun sebenarnya kita bisa gitu belanja, tidak perlu ditemani begitu. Tapi beliau terus mengikuti untuk kami belanja, dan bahkan beliau menarik tas kami untuk beliau bawakan saat belanjaan itu gitu. Ya, saya berpikir ya Ustadz begitu tulus dan ikhlas ingin membantu. Ya, saya mungkin berpikir ya Ustadz ingin hal sekecil pun beliau ingin mendapatkan pahala dan kebaikan apapun beliau lakukan tanpa memikirkan siapa saya begitu Ustadz. Termasuk ketika keliling di Masjid Nabawi, beliau merangkul saya, menggandeng saya gitu. Ya, itu kesan pertama kepada beliau. Kemudian untuk hikmah ataupun kesan terhadap beliau dan pesan-pesan beliau memang yaitu tadi. Pesannya itu kita jangan sampai terlalu mencintai dunia. Apapun yang kita lakukan, baik dari segi mencari rezeki dan apa, semuanya harus untuk untuk akhirat nanti. Saya sempat mengeluhkan kepada Ustadz tentang kesibukan saya dalam berdagang, seolah-olah kesibukan ini menyikta waktu saya untuk menghabiskan waktu saya dibanding dengan saya menuntut ilmu begitu. Tapi bahkan saya sempat ingin berhenti berdagang, mencari usaha yang dagang yang lebih ringan yang tidak banyak memakan waktu gitu. Tapi Ustadz tidak. Ustadz bilang justru antum harus mengembangkan. Antum kalau bisa buka beberapa cabang ya, cabang usaha itu. Dengan itu antum bisa membantu, bersedekah lebih banyak, membantu dakwah ya. Tidak semua orang harus menjadi ustadz ya, seperti itu ya. Jadi ya dengan itulah saya juga semangat untuk meluruskan niat dalam melakukan usaha itu Ustaz. Itu ya, itulah dari pesan yang tangkap dari beliau. Dan setelah beliau meninggal ini Ustaz, Anda merasakan rindu yang mendalam. Sama semalam juga saya tidak bisa tidur. Saya rindu yang mendalam. Semoga kita semua kelak dikumpulkan dengan beliau dan semoga bersama Nabi Muhammad SAW. Itu saja Ustaz. Semoga kita berkumpul kembali. Demikian Ustaz. Terakhir kalau dari anak, yang anak bilang tadi ibarat mutiara dan kelereng. Ustadz Abdurrahman itu meninggalkan standar yang terlalu besar buat anak. Standar untuk jadi orang yang bisa jadi teladan.
standar untuk membangun dakwah yang betul-betul dibangun dengan keikhlasan. Ana intinya memikirkan juga di akhir-akhir hayat Ana nanti. Ana kemarin sudah bikin wasiat. Bikin wasiat Ana bikinkan grup yang isinya beberapa orang. Ana bilang kalau Ana meninggal duluan daripada antum semua, Ana titip Mufid asetnya, keuangannya, tolong amanah. Yang Ana tunjuk jadi pengurus adalah fulan. Yang Ana mintai tolong untuk jadi ketua adalah 3 orang. Silakan kalian bermusyawarah siapa dari kalian yang bisa jadi ketua. Adapun kepada ustadz-ustadz tidak boleh ada seperti berseberangan, kotak-kotak dalam dakwah. Kepada ustadz-ustadz harus banyak berkonsultasi. Itu tidak menjadi jadi lawan, tapi jadi partner. Seperti Ana dulu dengan Ustaz Abdurrahman. Meskipun ada hal-hal yang sifatnya perbedaan pandangan dalam 1-2 masalah, tapi kita selalu di kajian-kajian bisa saling menguatkan dakwah, memberikan rekomendasi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah yang nonton video ini, ada banyak yang mungkin antum bisa timba faidah atau pelajaran dari video yang kita bikin ini. Ini tidak ingin Anda jadi hanya majelis nangis-nangis dan sekedar mengingat kebaikan-kebaikan. Allah jauh lebih tahu tentang beliau daripada kita. Kita mau mensucikan atau memuji beliau seperti apa juga, Allah lebih tahu tentang timbangannya. Tapi video ini Ana ingin ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang paling penting menurut Ana dari beliau adalah pemahaman tentang keikhlasan dalam dakwah. Dari antum tadi tentang keistiqomahan dan ketegaran. Dari Abu Norton, kerendahan hati. Dari Pak Hendi, Abu Rafka, tentang nasihat yang mudah untuk diterima, yang tahu tempat, waktu, dan diksinya. Dan Ustadz itu betul-betul meninggalkan bagi Ana ya, meninggalkan standar berat untuk dikejar dalam mengemban dakwah, kedewasaan, nasihat-nasihat yang memang langsung menghujam hati. Atau kita juga berharap kepada teman-teman tidak boleh setelah ini berhenti belajar. Kita dulu belajar bukan karena Ustaz Abdurrahman. Kita belajar untuk cari pahala, cari ilmu buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi meninggal Ustaz Abdurrahman tidak bermakna berhenti belajar. Dan itu akan sangat susah bagi orang yang terlalu mengidolakan seseorang. Dia akan berhenti dengan berhentinya idolanya dalam beraktivitas yang dia ikuti. Makanya itu juga sesuatu yang Ustaz Abdurrahman ajarkan kepada kita. Tidak boleh mengikuti kajian karena cinta sama orangnya, tapi cinta karena ilmunya. Sehingga dari siapapun nanti itu sampainya, bila ilmunya benar, ambil. Gitu. Itu juga dari beliau. Mungkin ini dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan semoga beliau lancar dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Dilapangkan kuburnya seluas mata memandang. Ditiupkan angin dari surga. Hingga beliau pun berkata-kata, ya Allah cepat datangkan kiamat. Sebagaimana dalam hadits riwayat Tabrani. Dan kita juga berharap agar kita juga meninggal bisa dalam husnul khotimah. Semoga kita juga meninggal nanti dengan doa-doa sebagaimana yang orang
kemarin lakukan. Anak kira yang kemarin datang itu bukan cuma sekedar murid beliau, bahkan mungkin orang tidak kenal, cuman pernah dengar namanya, atau sekedar pernah dengar khutbahnya, atau cuman sekedar pernah dengar sekali ceramahnya di radio, mendengar atau mendapatkan broadcast meninggal langsung datang. Makanya begitu banyak orang yang mengiringi, dan itu tidak mungkin tidak terjadi kecuali untuk orang-orang yang memang berhasil menanamkan kebaikan di masyarakat. Dan semoga kita pun akan meninggal demikian dengan doa-doa yang banyak dari orang-orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.